Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan mengenai hollow fiber, polyurethane, collagen coating chitosan as nerve graft for therapy of peripheral nerve injury in extreme paralysis, di mana kami beranggotakan Ines Hafiza Aziz, Jafrila Kaisarisa Riktiara, Fariza Rahmat Yofiansa, dan saya Mary Sylvia Sokoy. Beberapa cedera sering ditemukan di saraf perifer. Cedera saraf ini diakibatkan oleh kecelakaan di jalan, kecelakaan kerja, operasi yang rumit, atau memotong dari benda-benda tajam, yang semuanya dapat menyebabkan kelumpuhan motorik dan sensoris, serta mengacaukan kemampuan seseorang untuk melakukan kegiatan secara normal. Saraf periferal yang terluka tentu memiliki respon neuronal dan axonal yang berbeda. Parahnya, cedera sebagian menentukan tingkat regenerasi aksioma. Meskipun pertumbuhan aksis dan pematangan fungsi motorik lambat, tingkat regenerasi dapat diperkirakan. Pada cedera saraf periferal ringan, saraf-saraf masih dapat beregenerasi. Akan tetapi, cedera periferal yang parah dapat menginduksi akson yang terpotong sehingga terjadi retak atau celah pada saraf-saraf. Celah pada aksis saraf dapat ditemukan sekitar 5% dari kasus cedera saraf perifer. Celah ini tentu membutuhkan pencangkokan saraf untuk mengikat saraf-saraf yang terputus tersebut. Sampai sekarang, cangkok saraf autologous atau sistem autograf saraf dikenal sebagai standar pengobatan dan pemulihan luka di saraf tepi dengan celah besar. Sebuah segmen saraf yang tidak berhubungan diekstrak dari bagian tubuh lain dan diisi dalam lesi untuk menyediakan tabung endoneural untuk regenerasi akson. Meskipun demikian, metode ini bukan terapi yang sempurna karena seringkali hanya memulihkan fungsi secara terbatas. Fungsi terbatas yang bisa dipulihkan dengan autograf mendorong para penulis jurnal ini untuk merancang sebuah alat, di mana jurnal ini difokuskan pada rancangan saluran pemandu saraf bioartifisial yang sebagian besar berbahan dasar chitosan. Tentunya telah berhasil direkayasa dua lapisan saraf dengan menggunakan polyurethane di lapisan luar dan kolagen di lapisan dalam menggunakan teknik double nozzle. Tentunya dengan pengaturan suhu rendah manufaktur. Sel SARS-CoV yang didapat dari saraf tikus yang dibias dalam saluran polyurethane kolagen selama 1 minggu tentu akan mengalami peningkatan signifikan dalam hal retensi dan ketahanan daripada yang terdapat di saluran udara polyurethane murni. Alat ini memiliki potensi besar dalam menerapkan perbaikan saraf periferal. Tentunya penelitian ini memiliki tujuan untuk menghasilkan pemercepat perawatan cedera saraf yang terbuat dari polyurethane komposit kolagen yang dilapisi chitosan. Polyurethane dipilih karena tingkat degradasi yang fleksibel agar sel-sel saraf dapat beregenerasi. Tentunya bahan yang dipilih harus bersifat tidak permanen dan dapat dikelola di alam. Alat yang dibutuhkan: skala Mettler-Toledo digital, pengaduk magnetic yellow mag H7 spinneret, microwave, peralatan berlapis pH, oaktometer PPH, Fourier transform infrared Perkin-Elmer, 1 set tes ketegangan
IMADA Jepang, Scanning Electron Microscope Inspect S50 FEI, satu set peralatan MTT assay. Bahan poliuretan Sigma Aldrich 81367, collagen of sea-bass scales from mutton, kitosan, glutaraldehyde 25%, chloroform, toluena, asam sitrat, asam asetat, aquabides. Material pembuat simulasi cairan tubuh, di mana terdiri dari NaCl, HCl, NaHCO3, KCl, K2HPO4, 3H2O, MgCl2, NH2O, CaCl2, 2H2O, Na2SO4, dan HOCH2, 3CnH2. Langkah-langkahnya: sintesis poliuretan kolagen hollow fiber kolagen dengan kitosan berlapis poliuretan dibuat dengan melarutkan 5% poliuretan dalam kloroform sebanyak 5/6 dan toluena 1/6. Kemudian 2% kolagen asam sitrat diisi dalam tabung poliuretan lalu dibekukan pada suhu 5 derajat Celcius selama jangka waktu. Sifat degradasi. Uji biodegradasi ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan bioaktivitas pada sampel dengan menggunakan larutan simulated body fluid atau SBF. Larutan SBF merupakan larutan yang menyerupai cairan yang terdapat dalam tubuh. Sampel diuji selama 7 hari dan setiap 24 jam massa sampel diukur untuk mengetahui degradasi yang terjadi pada material. Pada grafik di samping menunjukkan bahwa sampel kitosan dengan komposisi 1%, 1,5%, dan 2% menunjukkan penurunan massa. Menurut penelitian Rohaiti, poliuretan dapat terdegradasi dalam tubuh setelah 30 hari. Hal ini sesuai dengan laju regenerasi mekanisme saraf, yaitu 1 mm per hari atau 1 inci per bulan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hollow fiber poliuretan kolagen yang dilapisi dengan kitosan memiliki potensi untuk menjadi akselerator untuk perawatan cedera saraf tepi yang dapat terurai secara hayati. Selanjutnya, uji sitotoksisitas. Uji sitotoksisitas dilakukan menggunakan reagen MTT 3, 4,5 dimetil 2-thiazolil, 2,5 dipenyl 2H tetrazolium bromide, yang terdiri dari tahap proliferasi atau fibroblast baby hamster ginjal atau BHK21, culture cell, penempatan sampel, dan pembacaan hasil. Dapat dilihat pada grafik bahwa setiap sampel kitosan dengan komposisi masing-masing 1%, 1,5%, dan 2% mendapatkan hasil secara berurutan 91,04, 110,2, dan 107,24. Berdasarkan hasil tes, ditemukan bahwa persentase sel yang layak dari fibroblast BHK21 lebih dari 100%. Hal ini membuktikan bahwa sel-sel telah berkembang biak. Menurut penelitian Spillman, persentase sel yang hidup melebihi 50% menegaskan bahwa sampel tidak beracun. Selanjutnya adalah uji termal. Hampir seluruh nanokomposit menunjukkan pola degradasi yang sama. Suhu degradasi awal pada penelitian ini ditemukan meningkat hingga sekitar 250 derajat Celcius. Pada kurva TGA di sebelah kanan dapat dilihat bahwa termostabilitas meningkat pada saat terdapat penyisipan polystyrene sebanyak 1% sampai 5% beratnya.
Hal ini disebabkan menurunnya kecepatan degradasi termal yang timbul dari efek penyisipan poliuretan yang memiliki perbedaan rantai polimer dengan sekitarnya. Termostabilitas tinggi nanokomposit dapat dikaitkan dengan aktivitas dari poliuretan sebagai isolator termal dan massa mengangkut penghalang ke produk volatil yang dihasilkan selama dekomposisi dengan memberikan jalur yang lebih panjang untuk lepas. Dari uji ini, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi interkalasi, semakin kecil ketebalan struktur lapisan poliuretan dan interaksi dengan rantai polimer pun akan semakin baik. Jadi, kesimpulan yang dapat kami ambil adalah yang pertama, biodegradabilitas kitosan pelapisan poliuretan kolagen karena laju degradasi sesuai dengan laju mekanisme saraf. Yang kedua, diameter pori buatan graf saraf dari uji morfologi sesuai dengan standar diameter saraf perifer. Fungsi pori adalah untuk memudahkan serat mikrosel saraf untuk melewati tabung tanpa menghantam satu sama lain dan meningkatkan kinerja regenerasi. Yang ketiga, biokomposit ini tidak beracun, sesuai dengan hasil sitotoksisitas karena sel dapat berkembang biak dengan baik melalui prosentase sel hidup. Yang terakhir, kitosan pelapis poliuretan kolagen hollow fiber berpotensi menjadi modulator untuk perawatan cedera saraf. Jadi, kesimpulan yang dapat kami ambil adalah yang pertama, biodegradabilitas kitosan pelapisan poliuretan kolagen karena laju degradasi sesuai